Bang ini pengumuman PPK 2022 info terbaru? Info terbaru pengumuman PPK tahun 2022. Alhamdulillah Bang, kita sudah sampai pada yang diharapkan oleh sahabat semuanya ya. Ini sudah pengumuman. Pengumuman. Ya, Tentunya mantap. Padahal itu paling lambat tanggal 10 loh. Padahal ini baru tanggal berapa? 7. 8. Ini tanggal 8. Tanggal 8. Jadi tanggal 8 sudah pengumuman. Yang kita ketahui dari mana saja Bang? Yang sudah diketahui. Tahu nggak Bang? Sudah dapat info? Dari mana Mas? Sebenarnya gini, info saya belum tahu betul informasi, tapi dengar lah. Kemarin sempat disampaikan sebelum paling maksimal tanggal 10 Maret ya. Tapi tadi ada teman saya yang kasih tahu, oh sudah ada pengumumannya, udah ada penempatan seperti itu. Seperti itulah. Alhamdulillah saya juga ikut bahagia sekali. Tentunya untuk sobat semua yang udah menunggu 1,5 tahun Bang. Bayangkan seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti next P3 ya, sahabat-sahabat bisnisnya Bang Kancil nanti segera bisa mendapatkan penempatan di bulan depan ya. Kemarin informasinya kan bulan April 2023. Jadi sempat ada optimalisasi bahwasanya ada penambahan kuota dan akan ada seleksi lagi ya Bang ya, 1 bulan lagi. Cuma ada kabar, yaitu tadi kabar dari optimalisasi itu kan sebesar 2.104 kalau nggak salah ya, ada datanya. Terus, Bang, terkait dengan pengumuman ini, Abang sendiri untuk daerahnya sudah tahu belum? Saya tahu ini di wilayah kita sendiri, di wilayah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan. Jadi sudah ada semacam resmi ya? Tadi teman sudah ada share seperti Bang Anda sendiri sudah tahu untuk ini, untuk dapat share-share belum dari teman-teman? Saya belum dapat share ya itu mengenai masalah itu, tapi ya cuma dengar itu belum jelas, tapi ya tahu sedikit. Dan kemarin berarti saat ini itu sudah sudah clear ya, sudah semua sudah di tempat-tempatkan. Sudah resmi. Kabupaten Pacitan itu sudah 99% sudah ditempatkan. Sudah penuh istilahnya tempat-tempatnya itu. P1 sudah untuk P1 sudah 99% Bang. Untuk P1 yang kita dapat ya. Terus untuk informasi terbaru kali ini terkait dengan hasil P3K 2022 yang saya ketahui, tapi resmi ya. Iya. Dari draft itu dari Kabupaten Bondowoso sama yang pasti dari Kabupaten Pacitan. Oh gitu Pak. Dan kemungkinan besar juga di daerah-daerah sekarang sudah mulai masuk semua. Termasuk dari dulu pun di Pacitan termasuk cepat ya Bang ya? Cepat biasa sekali kita. Pacitan betul-betul cepat. Dan harapannya nanti di P3K 2023 ya, ataupun di bulan depan, kata Pak Andika Ganindra kemarin, saya gini Bang, tanggapannya nanti gimana terkait dengan informasi dari Pak Andika kan memang kemarin tanggal 6 itu kan sempat ada pembatalan penempatan formasi bagi teman-teman P1. Padahal setelah kita tahu dari curhatan beliau itu, selain yang meninggal, yang tidak meninggal, mohon maaf iklan ya guys, yang meninggal ataupun pindah jenjang, maksudnya pindah tugas dari menjadi kepala sekolah, dan ada juga yang itu Bang, katanya jasa linier atau jasa potong itu. Nah yang itu yang dinamakan yang katanya sudah dimasukin P1 tapi masalah resume itu kesalahan itu gimana itu? Ada yang kesalahan, ada yang resume tapi dinyatakan salah. Iya. Itu yang didengar Pak gimana? Bang Rivo. Kalau gini ya Bang, mungkin maksudnya Bang Kancil tadi yang resume dikatakan P1 yang sudah resume. Tapi gagal. Itu gagal ya. Itu kalau pemantauan dari Bang Arifo gimana? Saya tidak bisa menganalisanya seperti apa. Padahal udah resume tapi dinyatakan gagal. Iya. Mungkin begini Bang, kalau yang dikatakan sudah resume dinyatakan gagal, mungkin ya salah satunya mungkin tidak linear itu ya Bang, atau gimana? Bisa jadi memang gak linear, bisa jadi ya itu tadi yang jadi timbul pertanyaan. Ya, kalau linear kan otomatis sudah linear. Sebetulnya itu. Linear sudah linear. Tapi kalau terkait dengan jasa potong itu sebetulnya gini. Coba dijelaskan. Kalau saya ini dari opini saya ya, Iya. opini saya sahabat-sahabat, dari opini saya. Nanti mungkin teman-teman yang
kemarin P1 sudah dapat formasi terus mendadak tanggal 6 kemarin kok muncul di antara 3.043 peserta itu. Terus ada semacam ya yang pasti emosi gitu. Ya betul. Saya yakin emosi, nggak mungkin nggak. Soalnya memang beban sosial bagi mereka, bagi sahabat-sahabat itu. Nah ini kalau opini saya, untuk formasi yang seharusnya sudah dimasuki, terus jadinya digagalkan lagi, itu bisa jadi karena salah sistem. Pas waktu rekrutmen awal. Jadi seolah-olah gini, yang salah itu sistemnya, sistem di itu loh, maksudnya mesinnya, tapi yang menjadi korban kan tetap teman-teman kita. Ya itu yang menjadi, ya mungkin untuk video ini selamat kepada sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan penempatan dan dinyatakan resmi informasi prasangga ya. Prasangga, belum pasca sangga. Tapi ya itu tadi, dari sekian itu ada 3.000 kawan kita yang merasakan sakit. Nah, tapi yang itu yang apa namanya sudah resum dikatakan kita tidak bisa menempati P1-nya jadi pindah lagi di Badali yang gimana ya? Jadi sistemnya itu tadi. Sistemnya itu yang error kan sistemnya itu. Kalau memang mereka itu punya ijazah bodong, mereka tidak linear, kenapa enggak dari awal gitu? Masih kan lucu gitu loh. Soalnya dari komentar teman-teman juga merasa dia itu kalau memangnya nggak lolos ya dikatakan di awal gitu Pak. Nah, iya maksudnya gitu. Maksudnya seperti itu. Soalnya pemberkasan pas waktu itu kan teman-teman saya yakin kan sudah ngupload gitu loh. Yang nguploadnya itu kadang kalau yang mohon maaf ini yang nggak tahu itu sekian berapa satu lembar. Itu yang nggak tahu loh. Dalam tanda kutip di sini kalau yang sudah tahu caranya yang cepat diabaikan saja. Tapi yang belum tahu Bang, rogoh gocek Bang. Gaji berapa? Betul sekali. Terus gini Bang, dari pembatalan P3K yang P1 ya, yang dikatakan sudah passing grade ada 3.043 ya Pak, 3.043. Terus itu nanti dari yang dikatakan gagal itu apakah masih bisa ikut tes seleksi di PPK tahun 2023? Bisa. Bisa ya Bang ya? Soalnya gini, gimana Bang? Itu ikut yang umum apa ikut yang ya tetap prioritas 1 Bang. prioritas? Nah ini pertanyaan yang cantik dari Bang Kancil ya. Terkait dengan P1 yang digagalkan. Padahal mereka sudah resum, terus tertulis di akun SSN-nya sebelum tanggal 6. Selamat Anda mendapatkan informasi. Untuk penempatan menunggu informasi lebih lanjut misalkan seperti itu ya. Tapi mohon maaf bahasanya nggak terlalu sama dengan yang ada di SSN. Tapi kan sudah seperti itu, akhirnya gagal. Pertanyaan Bang Kancil, apakah bisa next time? Bisa. Di 2023 lah. Pertanyaan gini, masuk umum atau masuk P1? Gitu. Maksudnya tadi ya. Betul. Ada 2 opsi. Pertama tetap masuk P1. Kedua bisa turun prioritas. Dengan catatan seperti ini. Seandainya 2 ini datanya tetap masuk di database sebagai P1. Itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat. Dan saya yakin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Soalnya 2 hari ini saya jujur saja sampai pusing. Ada chat dari teman-teman di Instagram maupun di WA saya keadaan itu. Berarti intinya dari Bang Kajil tadi kalau dari data awalnya sudah masuk P1 itu di lock ya Pak, di database-nya itu tetap P1 gitu Bang ya? Ya, misalkan beli Bang Kajil masuk P3, nggak mungkin dia masuk P4 kecuali kalau pilih turun prioritas. Jadi P3-nya Bang Kancil itu sudah di lock di sana di database BKN di Pansonas Bang. Di Pansonas ya. Jadi nggak mungkin digeser oleh P4P yang lain nggak mungkin. Berarti gini Bang, karena ada pembatalan yang sejumlah 3.043, otomatis nanti yang P1 belum ada penempatan yang udah passing grade itu tentunya bisa mengisi di situ ya Bang? Ya gini. Penambahannya gimana? Ini kalau opini saya Bang, menurut khidmat saya, nanti silakan koreksi melalui komentar. Misalkan P1 sejumlah 3.043 itu sudah penempatan, sudah dapat formasi. Tapi akhirnya gagal karena ada permasalahan bla 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 saya nggak saya omongkan lagi. Itu apakah bisa dimasuki oleh peserta yang lain? Bisa. Asalkan 1 linier, kedua dia berstatus P1. Ya saya yang kemungkinan ini P1 belum resum dulu. Bisa masuk itu Bang ya? Bisa jadi seperti itu. Tapi Bang Handel P3 nggak bisa masuk ya? P3 bisa masuk tapi di 2023. Formasinya kan gede. Formasinya yang sudah kita
kita sama-sama bahas kemarin. Oh, gitu. Bang Kancil yang utarakan di video apa Bang kemarin? Di video kita berdua ya itu. Iya, di waktu di pas sore hari ya. Bu Nunuk Suryani mengatakan bahwasanya ada formasi 2023 itu di PMK, PMK Kemenq yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Betul. Itu sudah dikupas sama Bang Kancil. Formasi misalkan di Kabupaten Pacitan sekitar 1.500 lebih untuk guru. Untuk teknis kita berapa Bang kemarin? Kan ada 40 kemarin. Ada 4 bulan. Kurang lebih 40 ya. Iya, kurang lebih 4 bulan ada. Terus gini Bang, ini mungkin agak loncat sedikit ya Bang, tapi nggak apa-apa, mungkin ada hubungan juga tentang itu Bang. Apakah nanti juga diusulkan untuk kepada Minpan RB Bang tentang tenaga admin tendik itu Bang, penambahan untuk admin sekolah Formasi. itu ada, apakah ada ya? Kalau formasi itu kan sudah ada Bang yang 2023 yang disampaikan Bang Kancil di video sebelumnya ada. Ada ya. Ya mohon maaf ini kita nih Bang, kita kutip sedikit ya. Yang teknis kemarin gimana Bang? Bang Kancil biar Bang Kancil saja yang jelas. Yang teknis itu mengenai teknis yang itu Dari gimana ya? sekolah. Yang di sekolah itu teknisnya itu kayaknya kurang jelas itu kurang jelasnya apa? Saya juga mengenai yang itu, yang lain gitu, akhirnya. Jadi persepsi Bang Kancil itu dikiranya yang teknis itu bukan teknis sekolah. Iya, Oh. dari sekolah. Akhirnya Yang ada untuk teknis di sekolah. SCSN itu ya Bang. Oh iya. Jadi yang dimaksud Bang Kancil itu yang teknis itu memang sedikit berbeda dengan yang diutarakan Bentar. Bang Arifo. Iya. Yang Bang Arifo bisa di situ kan teknis untuk sekolahan ya. Sebenarnya teknis sekolah atau bukan itu kan masuk teknis semua. Itu sesuai Permenpan nomor 20 tahun 2022. Ya yang perlu digarisbawahi pada kesempatan kali ini yang pasti untuk teman-teman yang belum resum, P1 belum resum, bahkan yang gagal kemarin tanggal 6 digagalkan itu nanti kesempatannya di bulan depan di 2023. Jadi judulnya PPK 2023. Namun gini teman-teman, untuk catatan saja, entah jenengan nanti yang menonton video ini P1 ya, ini mohon digarisbawahi sahabat-sahabat, P1 yang sudah resum maupun belum resum, khususnya yang belum resum, jangan sampai mengendurkan semangat kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, betul. Ya. Jangan sampai kita itu terlalu mengeluh, apalagi ini ada catatan dari beberapa kawan tadi malam dari salah satu teman di Kabupaten Papua Tengah, terus dari Kalimantan Utara di Tanjung Selor teman-teman itu mengungkapkan gini, memang beliau itu kecewa. Kenapa dijanjikan oleh pemerintah? Kenapa? Dan itu diperparah dengan ulasan dari YouTuber yang memanfaatkan air keruh itu menjadi semakin keruh. Nah itu curhat-curhat ini. Nah itu sebetulnya gini, teman-teman honorer. Jadi misalkan jenengan lihat informasi itu lebih selektif. Misalkan di video kita itu di bawah video ini ada sumber-sumbernya. Betul. Sumbernya dari mana itu insya Allah jelas. Di dalam video pun kita ngomong sesuai Permenpan, sesuai dengan putusan SCSN itu sudah beredar. Sesuai dengan draft yang ada ya Mbak ya. Fakta nyata. Fakta nyata yang resmi. Jadi misalkan jenengan lihat nonton video itu ya yang benar-benar videonya itu yang membangun, bukan hanya sebatas kalau bahasanya orang Timuran, Jawa Timuran itu ngambang. Terus gini Bang, ini kembali ke yang sudah dinyatakan lolos Bang. Pengumuman alhamdulillah kita sampaikan pada sobat yang sudah lolos. Ucapan selamat. Ini apa ya, suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah ini apa persiapan Bang yang harus segera dipersiapkan oleh teman-teman yang sudah ada penempatan ini? Cek video di CGN. Oh, CGN. Yang awal malah. Ada. Yang ada gambarnya Bang Kancil, saya, Iya. terus sama Bang Rivo kemarin terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup bisa berapa, atau bisa nanti dicek dia di Ramos. Oh, gitu. Sudah saya share itu beberapa video. Sudah lengkap Bang ya. Insya Allah lengkap dan itu sudah dipakai ratusan ribu orang. Itu sesuai dengan Permenpan maupun dari Juknis Langsora. Jadi tentunya ini teman-teman yang sudah dinyatakan ada penempatan formasi sudah dinyatakan berhasil untuk info resmi ini segera untuk mempersiapkan diri Bang untuk mengisi daftar riwayat hidup. Jangan sampai salah ya, nanti bisa dilihat di
channel CGN maupun Ardi Pramas. Tapi yang lebih penting Bang, kalau saya melakukan sekali lagi ke teman-teman sekali lagi itu tadi. Jadi kalau melihat video atau menonton informasi itu yang lebih selektif. Jadi jangan sampai jenengan hanya di PHP. Sebetulnya jangan sini yang salah. Soalnya jenengan nonton video yang hanya PHP-nan itu. Kita bahas di sini, kita saya agar apa? Tujuan kita itu sebetulnya untuk mengarahkan teman-teman betul pemahaman yang sebetulnya itu seperti ini. Jadi kenyataan itu. Satu, kita sudah pernah hari ini. Kemarin lusa ada penggagalan, namun jangan kecewa. Itu pasti ada kesempatan lagi. Kalau rezeki nggak akan kemana. Berarti yang disampaikan kita semua ini semata-mata tidak mengarang gitu ya Bang. Ada fakta itu kita sampaikan, jadwalnya kita semua. Mungkin tanggal 2 Februari kemarin kita sampaikan, tanggal 14 sampai ya sekarang alhamdulillah sudah clear ya Bang. Itu termasuk ya kalau yang menonton di CGN tentunya juga paham tentang apa yang kita sampaikan ini, informasi yang fakta dan nyata ya. Dan yang paling penting lagi catatannya sahabat-sahabat CGN. Jadi kita bertiga itu memang tidak untuk ibaratnya genjot konten untuk cuan. Kita bisa sebatas untuk pemberian informasi penjabaran bagi sahabat-sahabat biar nanti sahabat-sahabat itu nggak salah persepsi gitu. Pemerintah harus kita dukung. Tapi dengan catatan juga kita jangan semena-mena yang melihat informasi-informasi yang ya semacam itulah. Jadi Bang Kajil gimana? Mungkin ada pesan terakhir Bang Kajil. Pesan terakhir. Ini pesannya ada pesan lagi. Ini tidak ada pesan ini. Tidak ada pesan. Doanya semoga Bang Kajil cepat ya nanti bisa masuk di CGN. Di CGN di mana? Kan sudah masuk. Di PPPK tahun 2023 Bang. Dan semoga benar yang dikatakan Pak Andika Ganindra. Iya. Next bulan depan open PPK 2023. Mantap. Siap. Jangan lupa tetap semangat bolo-bolo dulu di Santero Nasional. Semangat. Mantap. Pantau terus di CG